rasa terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan materi, tenaga maupun SAG Al-Hafiz kiranya dapat menyampaikan uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat bagi masyarakat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammad سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع السلام والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وفقنا بالدين واهدنا إلى سواء سبيل الجسم سلم الحمد لله رب الحمد لله. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat, bini sepuh, Bapak Haji, Bu Hajah semuanya, berkhusus yang hadir bersama kita Bapak Wali Kota Palembang Darussalam yang diwakilkan oleh Bapak Kabak Kesra, yakni Bapak Sadikin. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat afiat berkah dunia akhirat. Amin. Juga hadir bersama kita Bapak Camat Ilir Timur 2. Ini Bapak Muhammad Irman SSTP MSI. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan selalu diberikan sehat afiat berkah dunia akhirat. Juga tadi disebutkan oleh Pak Ketua tadi ada Ibu Lurah, Ibu Rosmala Dewi, SE, MSI, dan semua yang hadir, dan juga yang istimewa segenap pengurus masjid Nur Saadah. Ini Bapak Haji Zairun. Kita doakan beliau beserta semua jajarannya diberikan sehat afiat, panjang umur, taat ibadah, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk berjuang memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal. Dan juga ketua panitia kita Akhina David, insyaallah luar biasa semangat. Cak wong demo tadi bicara luar biasa semangat. Takbir itu menggetarkan jiwa. Masya Allah luar biasa. Dan semua yang hadir tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang luar biasa, di tim Hadroh Masjid Lawang Kidul, Ustaz Endi, Insya Allah, dan semua yang masjid yang hadir tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama masjidnya. Insya Allah perjumpaan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena malam ini kita semua bergembira. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid, kita gembira. Gembira bukan karena dunia, gembira bukan karena harta, gembira bukan karena makanan, gembira bukan karena uang. Gembira kita karena lahir sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad. Gembira untuk dunia akan lenyap, gembira untuk kesenangan semata,
akan hilang, tapi gembira kita karena menyambut lahir Nabi Muhammad insyaallah akan menurunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah dari Allah. Apa anugerah itu? Anugerah maksudnya adalah iman. Ada dalam tafsir lain disebutkan anugerah itu adalah Al-Quran. Jadi anugerah dari Allah. Anugerah terbesar adalah iman. Ya Allah tancapkan di hati kita. Alhamdulillah. Innallaha yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib, walakin yu'til iman illa man yuhib. Allah berikan harta, Allah berikan kuasa, Allah berikan jabatan, Allah berikan dunia untuk siapapun. Yang Allah suka maupun Allah tidak suka, semua diberi oleh Allah subhanahu. Akan tetapi Allah memberikan iman hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Tanda iman salah satunya adalah mampu datang ke rumah Allah subhanahu. Siapapun kita, mau pejabat, rakyat, konglomerat, orang hebat, kalau dia mau datang ke masjid, dia adalah orang yang benar mantap iman dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Iman, bersyukur kita, hati kita rindu dengan masjid, senang dengan masjid, duduk lama di masjid. Masya Allah, ini anugerah. Apa kata Nabi? Fashhadu lahu iman, saksikan bahwa dia adalah orang-orang yang benar mantap iman dalam hatinya. Jadi semakin lama, semakin banyak, dan semakin indah pengorbanan itu ketika kita korbankan semuanya untuk Allah, untuk memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai jauh dari Al-Quran. Dari mulai pertama kita mendengar, kita semua harus senang mendengar Al-Quran. Dua, membaca dengan baik dan benar. Kita semua harus berjuang, berusaha supaya bacaan Quran kita baik. Kenapa? Tidak ada artinya kita pandai berbicara, pandai berdebat, tapi tidak pandai untuk baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Gelar panjang, jabatan tinggi, punya pengaruh di masyarakat, tapi baca Quran tidak baca. Allah tidak pandang itu. Allah inginkan kita saat kita baca Quran bagus. Tapi Ustaz, kami ini sudah berumur, yang penting usaha dulu. Jangan merasa sudah terlambat, karena tidak ada kata terlambat selagi kita masih ada di dunia. Terus berjuang, ada ustaz, ada kiai, ada ulama, belajar Quran minimal, bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat itu kita baca dengan baik dan benar. Al-Fatihah, dari mulai takbir, Al-Fatihah, kemudian At-Tahiyat, sholawat dan salam, 5 rukun yang wajib dibaca dalam sholat ini harus dibaca dengan baik dan benar. Baca, setelah baca dengan baik dan benar, naik yang ketiga. Apa itu? Afala yatadabbarunal Quran. Tadi korek kita baca indah luar biasa, Masya Allah. Terus kita tingkatkan, naik lagi menjadi paham dengan Al-Quran, ngerti apa yang dibaca, faham, sehingga nantinya kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah paham, tadabbur, yang keempat mengamalkan. Dikit banyak kita amalkan. 5, setelah kita mengamalkan, kita mengajarkan. Ajarkan kepada yang lain. Yang bisa alif bata, ajarkan kepada yang lain.
panggil cucunya, panggil anak-anak di masjid. Jom sini. Sini. Belajar dulu sama Yai. Belajar apa Yai? Alif. Sini. Alif. Baca 10 kali. Sudah. 10.000. Patu budak tadi lapang tiap hari main. Senang budak ini. Ajarkan, itu amal jariah kita. Ngalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ajarkan. Masya Allah, ini luar biasa. Maka kita terus dekat dengan Al-Quran. Quran jangan sampai kita lupakan. Quran jangan sampai kita jauh darinya. Maka malam hari ini kita bergembira dengan dibacakan Quran. Alhamdulillah. Al-Qari wal Mustami' syarikani fil ajr. Beliau yang baca Quran, kita semua mendengarkan, sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Satu orang ceramah, yang lain mendengarkan, sama-sama dapat pahala. Maka kalau ada ustaz ceramah cukup satu saja. Jangan depan ceramah, samping ceramah, belakang ceramah, di luar ceramah. Nanti malaikat bingung, mana yang ceramah ini. Tapi ustaz budak-budak ribut, anak-anak biasa. Budak-budak. Dipanggil lagi nak noleh budak. Anak-anak diam sejenak. Selesai ceramah ustaz tanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiah? Kaget dulu, tegak. Tanya lagi belum? Nanti. Galak ekar, kamu ekar. Galak. Tak galak? Tayangan? Duit? Atau duitan budak. Ya, mantap. Nanti Ustaz kasih duit. Tapi diam dulu. Siap diam? Anak-anak ini diam 2. 1 makan, 2 tidur. Jadi kalau kira-kira makan habis tunjuk lagi. Sempel ke di mulutnya. Anak-anak ini luar biasa, ramai. Inilah calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. 2075. Itu lala juga loh. Berkat doa di malam Maulid, insyaallah Allah kabulkan, amin ya rabbal. Ini berkah. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Ada orang berdoa dan ada yang mengaminkan di belakang, sama-sama diijabah dan dapat pahala. Alhamdulillah. Maka kita semua jangan segan, jangan sungkan minta doa dari orang lain. Kenapa? Karena terkadang kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah Allah. Jangan segan. Dikit-dikit kalau temu orang baik, tolong doakan aku. Mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan hidup penuh berkah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Jangankan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi besar Muhammad, beliau minta doa dari Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar akan umrah, Nabi pesan, ya ukhay, wahai saudaraku, la tansani min du'ai, jangan lupakan aku dalam doa-doamu. Nabi Muhammad yang minta doa kepada Sayyidina Umar. Padahal doa Nabi lebih mustajab dari doa Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi walaupun tidak umrah, walaupun tidak ke Mekah, doa Nabi tetap mustajab. Tapi Nabi ingin mengajarkan kita, jangan sungkan, jangan malas, jangan malu minta doa dari orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi min ayyi famin yuqbal. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah Allah.
Apalagi kalau kita lihat di orang baik, Masya Allah, orang baik itu kadang terlihat di wajahnya. Dan sebaliknya, orang banyak masalah juga terlihat di wajahnya. Terjengok, jadi ibu, kelihatan orang banyak masalah. Dari cara jalan aja sudah kelihatan. Kalau orang banyak masalah itu kalau jalan sempoyongan. Ada aqua kosong ditendang-tendang. Mato sayup-sayup, tanya kawan, ngapa lur? Buntu. Terlihat di wajahnya. Kita ini tidak usah tunjukkan. Banyak masalah, banyak problem, banyak beban. Tetap kita tunjukkan bahwa kitalah orang paling bahagia di dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Bukan dengan dunia. Kita bahagia dengan iman. Kita bahagia dengan Quran. Kita bahagia bisa Allah mampukan duduk di masjid. Alhamdulillah. Maka luar biasa. Sebanyak apapun masalah kita, jangan tunjukkan ke hadapan orang lain. Orang tidak butuh masalah kita. Yang orang lain butuhkan adalah senyum manis di wajah kita. Maka saya selalu pesan ke jamaah masjid dan mushola, kalau datang ke masjid, jangan lupa tersenyum. Pulang dari masjid, jangan lupa tersenyum. Kenapa? Orang lihat ini syiar dakwah. Orang lihat, Masya Allah, ibu itu kok bisa senyum keluar dari masjid ya. Padahal utang dia lebih banyak dari aku tuh. Cicilan di aku saja masih 6 kali belum lunas. Tapi dia bisa tersenyum, bisa bahagia. Ini syiar. Jangan sampai keluar dari masjid beremut, keluar dari masjid wajah muram, orang lihat seram. Kan? Gara-gara habis maulid kena ceramah ustaz. Saya kena marah di masjid tadi. Padahal tak tahu dia di masjid dapat nasi minyak. Tak tahu dia. Ketua panitia curhat sampai tadi kan. Nasi minyak, nasi putih, nasi gemuk, macam-macam. Akhirnya yang keluar tempe. Tak kata nasi. Sudah, kalau tak usah nasi kuning, tak usah. Sudah duduk ke mana? Walhasil. Jadi luar biasa berkah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Satu, dengan anugerah Allah. Dua, dengan rahmat dari Allah subhanahu. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dari isyarat ayat ini menunjukkan rahmat itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadirnya Nabi, kita semua bergembira. Alhamdulillah. Gembira. Walaupun Nabi jauh di sana, walaupun zaman kita terlampau panjang, Nabi 1447 tahun, namun terasa dekat di hati. Saat baca salawat, saat mendengar sejarah Nabi, serasa Nabi Muhammad ada di dekat kita. Itulah namanya cinta. Orang cinta itu tidak bisa disembunyikan. Dan cinta itu tidak nampak. Tidak ada bentuknya. Ibu cinta tak dengan suami? Nyawab lagi sungkan. Padahal suami ada depan sinilah. Saya tanya lagi, ibu sayang tak dengan suami? Cinta tak dengan suami? Nunggu dipaksa dulu baru ngomong ya. Masya Allah, luar biasa. Orang kalau cinta itu tak ada, tak terlihat bentuknya. Tak ada ibu cinta suami ada lop di atas dada. Namun tidak bisa disembunyikan. Cinta itu tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Cinta itu ada di dalam hati. Semua akan indah ketika saling mencintai. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kalau sudah cinta akan buta dan tuli. Ada kawan komentar, Bu, ya, kenapa ibu mau sama bapak itu? Bapak itu kan gelap, ibu kan bening. Itulah cinta namanya.
Justru dengan bersama hidupku lebih berwarna. Oh, memang lain kalau sudah cinta. Semua indah. Maka inilah yang harus kita bangun. Cinta yang penuh, cinta yang tulus, cinta hakiki kepada Nabi besar Muhammad. Kalau sudah perintah Allah, kalau sudah perintah Rasulullah, di atas semua perintah siapapun, tidak peduli. Mau pejabat, mau atasan, kalau melanggar perintah Allah, tidak kita ikut. Kenapa? Cinta kita habis untuk Allah. Tidak ada yang lain. Maka ini yang pertama dan utama. Kalau sudah sholat, tinggalkan semuanya. Jangan pernah kita mengorbankan sholat kita demi jabatan kita. Jangan korbankan sholat demi harta kita. Jangan korbankan sholat demi pekerjaan kita. Jangan tinggal sholat gara-gara keluarga kita. Jangan tinggal sholat gara-gara anak kita. Kenapa? Semua akan meninggalkan kita, tapi inilah yang akan terus bersama kita. Inilah kecintaan Nabi besar Muhammad. Nabi cinta dunia itu, dan di dunia ini 3. Apa kata Nabi? Wa hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku cinta di dunia ini 3, kata Nabi. 1, at-tibu, minyak wangi. Nabi suka minyak wangi. Padahal keringat Nabi wangi. Itu istimewa. Nabi itu keringatnya wangi. Ketika Nabi tidur, ditadahi keringat Nabi oleh Ummu Sulaim. Di botol kosong, ditanya oleh Nabi, kenapa kau lakukan ini? Karena keringatmu wangi ya Rasulullah. Kupakai untuk mengoles badanku. Keringatmu lebih wangi dari semua wewangian di dunia. Itu keringat baginda Nabi besar Muhammad. Jangan tanya keringat kita. Jangan tanya. Antara 2 kemungkinan. Kalau tidak asam, pahit. Itu keringat kita. Sudah asam, tidak galak mandi pula. Wassalam. Jadi kita semua harus wangi. Badan kita wangi, ya minimal mandi. Sebelum datang ke masjid pakai minyak Maka tadi dibagikan minyak wangi, dioles-oles. Maka di masjid-masjid kan ada minyak wangi. Tapi ada pengurus masjid ngomong, Ustaz ya, kemarin saya tahu taruh 5 botol di masjid ini. Baru setengah jam lengit. Setengah jam. Ternyata diambil kawan. Walhasil pakai minyak wangi. Biar wangi. Nabi suka. 2, yang Nabi cintai adalah, yang Nabi senang saat Nabi bisa menghormati perempuan. Nabi suka, Nabi senang, Nabi paling pandai menghormati perempuan. Jangan pernah hinakan, jangan pernah rendahkan, jangan pernah campakan. Kenapa? Ma akraman nisa ilal karim wa ma ahannahunna illal la'im. Orang yang bisa menghormati perempuan, dia adalah orang mulia. Dan orang yang mencampakkan, merendahkan perempuan, dialah orang hina. Na'udzubillah min. Muliakan istri kita. Jadi gimana caranya Ustaz? Kita menyayangi istri itu dengan menasihati. Sayang, oh my darling, I love you. Itu kalau baru nikah 2 hari itu. Tapi kalau sudah 25 tahun, tidak lagi sayang-sayang. Laki belum ke pasar, laki belum ke kantor, manggil, tidak lagi namo. Oi, nak mana oi? Tak pamit lagi bercaya. Walhasil tetap romantis. Masya Allah. Sayang, kalau kau sayang kepada suami, tolong tutup auratmu. Kalau kau sayang dengan suamimu, tolong jaga salatmu. Kalau kau sayang dengan suamimu, tolong jaga aib keluarga kita. Jangan sampai keluar, jangan sampai tersebar. Itulah nasihat yang disampaikan oleh suami. Dan sebaliknya, istri yang solehah selalu pesan kepada suami. Apa pesannya? Wahai suamiku, nasbir alal ju', kami kuat,
Kami sabar ketika harus lapar, tapi kami tidak kuat ketika harus terbakar di api neraka Allah Subhanahu. Utlubul halal, carikan kami yang halal, makanan halal, gaji dari yang halal, penghasilan halal, agar kami tidak terbakar di api neraka Allah. Itu istri solehah. Jadi suami sebelum keluar rumah pesan, sayang, carikan yang halal untuk kami ya. Itu pesannya. Maka semangat suami cari uang. Ke pasar ternyata sepi, tidak ada orang beli. Pulang dengan senang hati, alhamdulillah. Tapi kalau perempuan tidak solehah, pesannya lain. Sayang, pak, kalau balik tidak mau duit, tidur di luar. Oh, gugup bapak tadi. Kebetulan lagi sepi, lagi susah, nak balik ke rumah, laju tidur di luar. Akhirnya mampir ke masjid, bukan sholat, medat celengan masjid. Cari duit abang ini. Sebabnya tadi, minta maaf. Ini banyak laki-laki bengkok. Kenapa? Gara-gara ngikut kehendak istrinya. Karena istri itu, perempuan itu khalaqatil mar'atu min dhillah. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita ikut bengkok, jadilah laki-laki bengkok. Tapi kalau kita paksakan, dia akan patah. Gimana caranya? Kita harus dengan lemah lembut agar kita semua bisa berjalan sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal. Insyaallah mudah-mudahan pasangan hidup kita bersama di dunia sampai nanti Allah kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi suka memuliakan perempuan. 3, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan untukku penyejuk mataku, kerinduanku, kesenanganku, kebahagiaanku ada di dalam salat. Jadi kalau sudah dengar azan, Nabi paling senang. Alhamdulillah. Senang Nabi kalau dengar azan. Salat itulah kenikmatan. Jadi kita jangan sampai runyam dengar azan. Ada wong ni runyam, azan lagi. Speaker kuat puluk Masjid Nur Sa'adan. Tak tahu wong nak tidur. Berutuan dia. Padahal di panggilan solat. Kita capek, kita letih. Tapi jangan sampai tidak suka dengan panggilan azan. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, capek betul ya Allah. Bolehkah aku tidur? Tidur sejenak tak masalah. Tidur ni ada hukum. Orang ada tidur sunnah, ada tidur makruh, ada tidur mubah. Kapan tidur? Ada tidur haram. Kapan tidur haram? Orang kalau dengar azan, kemudian dia tidur dan dia tidak yakin bisa bangun di dalam waktu sholat. Kalau aku tidur 1:30, bakal bangun 5:30. Tak terbangun, maka wajib sholat dulu baru tidur. Tapi kalau ada orang tidurnya sebelum azan tidur jam 11, tiba-tiba bangun 8:30 malam. Ini tidur buntang namanya. Geledek petir hujan badai tsunami tak tahu dia. Tiba-tiba bangun, ngapa rumah ni lah kanyut galau ini. Walhasil berdosa dah Ustaz. Tak berdosa. Kenapa? Tidurnya sebelum masuk waktu azan. Maka kalau mau tidur setelah azan, 1, pesan sama keluarga minta bangunkan. 2, hidupkan alat agar kita bisa terbangun, alarm dan sebagainya. Pesan. Maka ini tidur haram kalau tidur di waktu sholat dan kita tidak yakin bisa bangun di dalam waktu sholat. Jangan keladasan ujung Palembang. Minta maaf. Karena tidur paling nikmat itu tidur setelah azan subuh. Betul tak Pak? Oh betul kan? Pengalaman berarti ini. Paling nikmat, beda dengan yang lain. Kalau sudah azan subuh tu alangkah lemak tidur. Makanya besok pagi nih. Besok pagi ujian kita. Hasil maulid subuh berjamaah di masjid. Hasil maulid
makin semangat menghidupkan rumah Allah, datang sholat berjamaah. Maka saya selalu tanya, jamaah manapun saya tanya, Bapak Ibu siap ramaikan masjid musola dengan sholat jamaah? Oh, budak yang kuat nih. Masya Allah. Kalau bapak-bapak masih ragu, acak ada terbangun besok nih Ustaz. Lama pula Ustaz nih bocahnya ceramah ini. Tenang, saya biasa ceramah dah lebih jam 10. Oh, liwat sudah 10. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu siap ramaikan masjid dengan sholat berjamaah? Mantap. Ini meyakinkan jawaban. Tinggal besok malaikat yang bingung. Mana bapak yang teriak semalam? Malaikat Jibril bingung. Akhirnya turun malaikat maut. Mana aku lanjak ke budak itu? Jangan ya Allah. Masya Allah. Maka ini bukti kita cinta dengan Nabi Muhammad. Kita makmurkan masjid, kita ramaikan sholat jamaah, dan terus kita jaga ibadah. Alhamdulillah. Kalau kita pengen berubah jadi lebih baik dan kita bingung mau mulai dari mana hidup ini, apa yang harus kuperbaiki? Idza aradta an tughayyira hayatak fala ta'lam min ayyi tabda, ibda bis salah. Kalau bingung, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah aku banyak salah, ya Allah aku banyak keburukan, bingung mau mulai dari mana hidup ini jadi lebih baik, mulailah dari salat. Salat baik, semua akan jadi baik. Amin ya rabbal alamin. Maka salat kemuliaan kita. Minta maaf, mau setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak salat, walaupun setinggi banyak apapun harta kita, tidak salat, tidak ada nilai di mata Allah subhanahu. Dan inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pandang ustadzkah dia. Kalau tidak salah, maka ustadz tercela. Ustadz katanya, tapi tidak sholat, kata aku. Ustadz, tapi tidak pernah muncul sholat jamaah, perlu dipertanyakan. Untuk saya pribadi itu, bukan untuk yang lain. Apa artinya? Kita buktikan. Kenapa? Karena kita yang menyampaikan, kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad. Ayo, mau ustadz, mau pejabat, mau siapapun rakyat, ayo ramaikan. Karena inilah kebanggaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, maka bersyukur malam ini ramai luar biasa. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad sangat cinta dengan sholat. Ini hikmah yang luar biasa. 1, gembira. 2, tanamkan cinta. 3, berusaha mencontoh. 4, berusaha untuk menjaga sholat. Saya pernah ngisi dengan pejabat dinas, kepala dinas di Palembang. Masya Allah. Waktu itu acara di lantai 4. Di lantai 4 beliau sambutan, Ustaz ya, di bawah ada masjid besar, masjid hasil sumbangan dari kami. Mantap. Setiap azan, speaker itu disambungkan ke seluruh ruangan yang ada di kantor ini. Semua tersambung. Azan berkumandang. Berharap semua akan turun sholat berjamaah yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan ada uzur, ada tamu bulanan, ada paling sedikit 24 jam, yang biasa 7 hari, paling banyak 15 hari, warnanya berbeda-beda, ada merah gelap, ada coklat, dan seterusnya. Kau usah tahu, ini ilmu. Jangan sampai yang perempuan malah tidak tahu. Ini anak-anak perempuan kita harus kita ajari tentang ini. Masya Allah. Laki-laki turun. Apa kata kepala tadi? Ustaz, kalau tidak ada yang turun, kita robohkan aja masjid ini Ustaz. Hancurkan. Kenapa? Tidak ada manfaat. Sudah dibangun, tidak ada yang ngisi. Dalam hatiku melawan bapak ini. Ustaz tidak berani ceramah itu. Kalau Ustaz robohkan masjid, tangkap orang saya.
Tapi beliau berani. Kenapa? Punya kuasa, punya power. Mumpung jadi pejabat, gunakanlah untuk taat, gunakan nolong agama Allah, gunakanlah untuk manfaat umat Nabi besar Muhammad. Ada masa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Semua ada masanya kita. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sempat, mumpung masih hidup, ayo sama-sama memakmurkan rumah Allah. InsyaAllah besok subuh penuh lebih dari ini. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak dan dibantu malaikatnya. Bapak insyaAllah 10 sab, malaikatnya sampai ke jalan. Amin ya Rabbal. Ini hasil, ini luar biasa panitia. Kita doakan panitia. Mudah-mudahan mereka semua diberikan pahala berlimpah dua dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi ini cerita tentang Nabi Muhammad. Masya Allah, tidak ada habis-habisnya. Karena panutan kita manusia sempurna. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Manusia paling sempurna akhlaknya dan sempurna fisiknya. Dialah Nabi besar Muhammad. Ya Allah. Maka inilah kita, umat yang banyak dosa, umat yang banyak salah, umat yang banyak keburukan, tapi menjadi umat yang paling disayang Nabi Muhammad. Sampai Nabi menangis dalam sujudnya, inilah arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridha kalau ada satu umatku ada di neraka Allah. Itu keinginan Nabi besar Muhammad. Allah, Nabi Muhammad lebih sayang daripada orang tua kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang akan menanti kita dalam kubur, menunggu kita di padang mahsyar. Nanti Nabi Muhammad akan menunggu kita di sirat. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustaz? Kita kan jauh. Gimana Nabi kenal dengan kita? Dua. Ini bisa sama-sama kita amalkan agar kita dikenali Nabi Muhammad. Satu, kalau pengen dikenali Nabi Muhammad, perbanyak datang ke masjid. Kenapa Ustaz? Basyiril masyaina ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira untuk mereka yang datang ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Salat isya, salat subuh berjamaah. Man salat isya fi jamaah faka'annama qama lis-salail wa man salat subuh fi jamaah faka'annama qama likullah. Siapa salat isya separuh malam dia ibadah, siapa salat subuh semalam suntuk diisi dengan ibadah. Alhamdulillah. Dua, yang bisa membuat Nabi Muhammad kenal dengan kita adalah perbagus wudhu kita. Lebihkan basuhannya. Kalau basuhan itu sampai siku, lebihkan di atas. Bisa sampai pundak boleh. Kaki di atas mata kaki. Boleh sampai betis, boleh sampai lutut. Sebagusnya memang wudhu itu di rumah. Jadi kita bisa leluasa berwudhu. Banyak-banyak. Masya Allah. Jangan cemikian menuju Palembang. Kalau wudhu nak ke masjid, minta maaf. Tanya ngapa tak di rumah? Mahal banyu ni Ustaz. Kalau di masjid nak apa tak mandi aku. Mandi nak ke masjid. Nyumbang tak pernah. Na'udzubillah min. Maka ini penting. Dua ini. Satu, perbanyak jalan ke masjid di kegelapan malam. Dua, perbagus wudhu. Isbagul wudhu alal makarih. Perbagus wudhu saat kondisi yang tidak enak. Mudah-mudahan dengan dua ini keluar cahaya dari tubuh kita yang akan dikenali oleh Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh untuk saya dan kita semua. Mari sama-sama kita sholawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa nuril
rangkaian sholawat kita di Masjid Nurus Sa'adah di kota Palembang tercinta, disampaikan malaikat ke Hujur Asyarifah makam baginda Nabi besar Muhammad. Alam kebanggaan Nabi Muhammad malam hari ini melihat umatnya berkumpul bersatu bersama bersilaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ridha Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Janji Ustaz tadi mau kasih duit tadi. Nunggu kebudakan tak kata tidur dia tadi. Luar biasa memang ni. Sebelum saya ceramah lah ceramah budak-budak. Ustaz selesai ceramah masih ceramah juga. Mantap memang. Pertanyaan Ustaz, sebutkan satu saja. Apa yang dicintai Nabi Muhammad tadi? Tadi kan ada 3. Ya. Ayo, iya. Pegangi sarung, pegangi. Ya. Mantap. Setelah nak kemana ini? Bagus, tak masalah. Mau pakai baju apapun terserah. Yang penting datang ke masjid. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa nama kamu? Rafa. Siapa? Rafa. Rafa. Siapa nama ayah? Bapakmu siapa? Hah? Ayah kamu siapa? Enggak boleh. Hah? Awas, jangan nanti. Ya, bapak kamu tu. Enggak boleh. Ya sudah. Pulang ke mana, Rafa? Balik ke mana? Balik. Pegang. Nah. Sultan Syarif. Sultan Syarif. Tidur di jalan dulu. Jalan ini Sultan Syarif. Rumah kamu di mana? Lorong apa? Haji Zaidin. Hah? Pegang. Pegang, Mi. Haji Zaidin. Iya. Ini kok situ. Ini sorot nana masuk TV besar. Iya, gerbak besar. Iya. Mantap. Kelas berapa, Rafa? 6. Kelas 6. bagus. Sama siapa ke sini? Buddha. Sama Buddha. Mantap. Kecil-kecil lah punya Buddha. Oh, buat Buddha. Boleh lah. Nah. Di mana ayah? Tidak sama ayah. Tidak. Tidak. Ada di mana? Di rumah. Mantap. Agak bingung memang gitu aja. Anak semua perwakilan. Ya. Bagus. Pertanyaan Ustaz tadi. Yang dicintai Nabi Muhammad tadi kan 3. Sebutkan satu saja. Coba. Pakai mikro. Wanita. Ya. Ya. Benar sebenarnya. Dengar separuh budak ini. Ya betul. Ambil. Duit. Jadilah. Sepotong jadilah. Ada. Nah, 20.000. Barakallah. Ya. Nah, apa? Bagi-bagi dengan budak tadi. Budak di Arab sudah ada lagi kecuali di Palembang. Masih ada punya budak udah. Satu lagi terakhir. Pertanyaan dari Ustaz. Pertanyaannya, sebutkan 2 cara supaya dikenali Nabi Muhammad di hari kiamat. Ayo, adro. Ada ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama Muhammad. Hah? Muhammad. Balik ke mana, Man? Kidul Laut. Hah? Kidul Laut.
Bukan di Sungai, bukan. Ya, mantap. Kelas berapa Muhammad? Kelas 6. Kelas 6. Oh, mantap. Masya Allah, kelas 6. Sekolah di mana, Mat? Qurannya 1. Qurannya 1. Pertanyaan Ustaz tadi. Gimana Nabi Muhammad kenal dengan kita di hari kiamat? Sebutkan satu saja. Sering pergi ke masjid. Sering? Pergi ke masjid. Mantap. Betul atau salah? Oh, bagus. Dari kedua laut jauh nih. Oh, mantap. Barakallah, barakallah. Lapang uji budaya. Dapat 2 dia. Iya, Masya Allah. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Karena anak-anak ini tidak ingat ceramah Ustaz, tidak ingat. Yang diingat dapat duitnya. Aku dulu pernah dapat duit. Siapa yang ceramah? Wallahu a'lam. Ustaznya lagi tidak jelas lain. Mas, jadi kenangan indah ini berkah insyaallah. Amin ya Rabbal. Mungkin indah dari Al-Fakir, malam yang penuh berkah ini. Minta maaf segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman syurga-Mu ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami ya Allah. Wa li ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wa liman ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wa liman awsana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna, ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Wa aslih lana salatinana, perbaiki keadaan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tolong mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah, buat mereka bisa menjalankan amanah dengan yang terbaik ya Allah. Selalu memberikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya hafidh ihfadna wa tsabbitna ma'al tabat. Ya Allah, jaga kampung kami ya Allah, jaga kelurahan kami ya Allah, jaga kecamatan kami ya Allah, jaga kota kami Palembang tercinta ya Allah, jaga Indonesia ini dengan penuh penjagaan-Mu ya Allah. Jadikan Indonesia tercinta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al hadha jaman marhuma, berkahi perkumpulan malam hari ini ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan matrudan wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.